Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi wa maddana bi asrari amin ya rabbal alamin. Nomor 3 ya, nomor 3. Ada nomor 3 dilihat sih. Ke. Jawa ngomong Jawa apa bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Kalau Jawa kurang. Dicampur ya? Ya. Nah, coba kita lihat sih. Oke, ini Pak D tak baca dulu ya. Ilmu sorof. Itu. Ilmu sorof. Jadi apa sih manfaat ilmu sorof ya kan? Jadi untuk apa belajar ilmu sorof? Kalau yang ada yang bertanya, Naim, kamu itu belajar ilmu sorof itu buat apa? Ya. Nah, terus yang dinamakan ilmu sorof itu apa? Ya. Jadi ilmu sorof yang dinamakan ilmu sorof, ya. Yang dinamakan ilmu sorof yaitu ilmu yang untuk melihat perubahan-perubahan bentuknya kalimat. Jadi ilmu sorof adalah ilmu untuk mengetahui perubahan bentuknya kalimat. Jadi kalimat itu kadang kan kola, yakulu, misalnya. Kola, yakulu, kaulan. Jadi kola. Huruf aslinya kof sama ya kan masih ada terus kan? Ya. Jadi ilmu sorof adalah ilmu yang untuk mengetahui perubahan bentuknya kalimat. Nanti rekamannya bisa dikirim ya, tak kirim ya. Nah, manfaatnya apa kalau orang itu bisa mengetahui bentuknya kalimat? Karena jika seseorang itu mengetahui perubahan bentuknya kalimat, maka seseorang itu bisa menentukan maknanya itu kalimat. Jadi misalnya kola. Kola itu fi'il madhi. Kola Zaidun. Zaid telah berkata. Kola berarti telah berkata. Yakulu baru akan atau yakulu baru berkata. Kaulan perkataan. Kaulan perkataan. Nah, untuk mengetahui arti dari semua kalimat itu kita harus tahu perubahan kalimat itu. Di sini untuk mengetahui perubahan kalimat maka kita harus belajar ilmu sorof. Misalnya nasirun atau qailun. Qailun, makulun. Qailun orang yang berkata. Makulun orang yang dikatakan. Jadi ilmu sorof adalah ilmu yang untuk mengetahui perubahan kalimat. Setelah mengetahui perubahan kalimat, nanti kita bisa menentukan makna kalimat itu. Maknanya kira-kira ini telah atau akan atau perintah atau larangan atau yang dikenai apa itu kerjaan, misalnya kayak mangsurun yang ditolong. Paham itu ya? Jadi itu manfaatnya. Sebelum kita melangkah ke sorof dulu. Terus makanya bentuk kalimat itu tidak ada yang sama. Misalnya ini bentuknya mandi. Senggot mandi. Ini bentuknya senggot mundore. Ini senggot masdar. Senggot masdar mim. Senggot fa'il. Senggot maf'ul dan seterusnya. Terus kita menuju ke bawah. Wah, enggak itu masih situ. Masih ada, masih itu. Nah, ini langsung ke situ ya. Karena ini nanti harus dihafal itu yang bukan ini yang dihafal tapi baliknya. Ini cuma
pengantar, pendahuluan. penjelasannya. Nah, warnane kalimah, bentuk macamnya kalimah, ya kan? Apabila ada orang yang bertanya, Aim, kalimah itu berapa macam, ya kan? Warna kalimah atau macamnya kalimah, bentuknya kalimah itu ada 3. Yes. Eh, Subjek. bukan itu belum masuk. Ini masih di wilayah sorof. Nah, bukan subjek, predikat, objek itu belum. Nanti susunannya subjek, predikat, objek. Nanti susunannya kayak gitu. Warna kalimah itu ada 3. Yang pertama yaitu kalimah isim. Nah, pertama kalimah isim. Apa itu isim? Nanti dijelaskan satu persatu. Yang kedua kalimah fi'il. Yang kedua kalimah fi'il. Yang ketiga adalah kalimah huruf. Jadi bentuknya kalimah atau warna dari kalimah, bukan bentuknya kalimah, warna kalimah itu ada 3. Pertama kalimah isim, yang kedua kalimah fi'il, yang ketiga kalimah huruf. Ya walaupun nanti ketiga kalimah ini akan bisa terjadi subjek, predikat, objek. Itu bisa terjadi kayak gitu. Nah, ini kita harus tahu dulu bahwa kalimah itu ada 3, isim, fi'il, huruf. Misalnya kola fi'il, yakulu juga kalimah fi'il, kaulan kalimah isim. Dan kita nanti harus tahu tanda-tandanya kalimah itu. Harus tahu. Untuk mengetahui itu kalimah isim, kita kan harus tahu tandanya kan. Ini kalimah fi'il, kita harus tahu tandanya. Dan itu kalimah huruf. Nanti masing-masing kalimah itu punya tanda untuk menandai dirinya sebagai kalimah apa. Terus, bentar, masuk sini. Tadi ada berapa kalimah? Kalimah ada 3. Kalimah isim terus fi'il, huruf. Isim, fi'il, huruf. Kalimah 3 ini, dari ketiga kalimah ini tadi isim, fi'il, huruf, ya. Kalimah ketiga ini yang bisa ditasrif, maksudnya bisa dirubah-rubah, bisa ditasrif. Maksudnya bisa berubah senggotnya itu ada ya dari ketiga kalimah ini yang bisa berubah-ubah, yang bisa ketasrif itu hanya 2 kalimah. Yang pertama kalimah isim, yang kedua kalimah fi'il. Sedangkan kalimah huruf itu hukumnya mabni. Nah, kalimah ada 3. 1 isim, 2 fi'il, 3 huruf. Ya, nanti kalau ditanya Aim ada berapa kalimah? 3. Yaitu isim, fi'il, huruf. Loh, kok udah bisa? Kemarin udah dibaca? Ya, pernah baca dikit-dikit. Pernah baca dikit-dikit. Oke. Ketiga kalimah ini yang bisa berubah atau yang bisa ditasrif. Tasrif itu adalah maknanya berubah atau berubah-ubah tasrif. Dari ketiga kalimah ini yang bisa dirubah hanya 2, yaitu kalimah isim dan kalimah fi'il. Yang fi'il misalnya kola, kolu, kolat. Nah, itu yang isim misalnya fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna, fu'alun, fa'ilat. Itu hanya contoh. Nanti ada caranya ngerubah sendiri. Sementara yang kalimah huruf itu tidak bisa berubah.
dia dihukumi sebagai mabni. Dari ketiga kalimat ini itu dikenai hukum, ya kan? Tiga kalimat ini dikenai hukum. Yang kedua yang berubah namanya hukumnya mu'rab. Mu'rab. Mu'rab itu artinya apa? Bisa di-i'rab. Bisa berubah pada akhirnya bisa. Yang pertama, yang isim dan fi'il bisa mu'rab. Sementara yang huruf hukumnya mabni. Dihukumi mabni. Mabni itu namanya tidak bisa berubah. Misalnya kayak qad. Selamanya dia qad, tidak bisa qadu tidak bisa. Tapi kalau isim bisa. Kalau fi'il bisa, tapi kalau kalimat huruf tidak bisa. Walaupun nanti ada isim mu'rab, ada isim mabni dan seterusnya. Makanya tentang hal ilmu sorof, di dalam ilmu sorof, ulama sorof tidak membicarakan tentang perubahannya kalimat huruf ataupun kalimat isim mabni. Nanti ada isim mabni. Jadi hukum ada dua, yaitu hukum mu'raf dan hukum mabni. Nah, pembicaraan kalimat huruf dan isim mabni itu nanti dijelaskan pada ilmu nahwu besok jurumiyah. Ya. Terus kita lanjut. Wazan. Kita beralih ke wazan ya. Untuk menentukan segot, sudah dibalik. Ya. Untuk menentukan segot kalimat, kita harus mengetahui wazan kalimat. Untuk mengetahui segot kalimat, kita harus mengetahui wazan kalimat itu. Yang dinamakan wazan yaitu kalimat yang mengumpulkan fa, ain, lam secara berurutan. Itu wazan. Bisa diarahkan ke sini bisa ya. Fa'ala. Bisa diperbesar layarnya. Ya, oke. Fa'ala. Kurang bisa? Kurang, maksudnya nek ke atasin susah. Ke atasin susah. Dijeda dulu. Wazan. Jadi untuk menentukan segot, tadi ada segot ya. Untuk menentukan segot, kita harus tahu wazan. Gak nyaman nih latihnya. Jadi untuk mengetahui segot, misalnya kayak kola tadi ya. Kola, yakulu, kaulan. Ini tahu segot mandiri. Caranya ini mengetahui. Untuk mengetahui ini segot apa, mandi atau apa, ini segot mundur, ini segot pasdar. Nah, untuk mengetahui segot, sebelum kita mengetahui segot, kita harus tahu wazan. Yang dimanakan wazan adalah sing diarani wazan yaiku kapan ada satu kalimat. Yang dinamakan wazan yaitu apabila ada kalimat yang mengumpulkan fa, ain, lam. Yang dinamakan wazan adalah kalimat yang mengumpulkan huruf fa, ain, lam. Itu wazan.
wazan seperti ini. Ada fa, ada ain, ada lam. Berarti ini wazan. Wazan itu nanti bahasanya ukuran. Ada wazan, ada mauzun. Mauzun. Wazan itu adalah ukuran, mauzun yang diukur. Kira-kira begitu. Pokoknya untuk mengetahui segot kalimah, kita harus tahu wazan. Dan yang dinamakan wazan itu apa? Yaitu kalimah yang mengumpulkan huruf fa, ain, lam secara urut. Huruf yang mengumpulkan fa, ain, lam secara urut. Misalnya ada ain, ada fa, ana, lam. Ini nggak bisa dikatakan wazan walaupun ada fa, ada ain, ada lam. Karena ini tidak urut. Seharusnya harus urut fa, ain, lam. Fa'ala. Nah ini afala ini berarti walaupun ada ain, fa, lam, karena tidak urut, tidak fa, ain, lam, maka ain, fa, lam tidaklah wazan walaupun di situ ada fa, ain, lam. Karena apa? Yang dikatakan wazan adalah kalimah yang mengumpulkan huruf fa, ain, lam secara urut. Urut dari harus ada fa, harus didahulukan. Ain nomor 2, lam nomor 3. Kira-kira paham ya? Oke. Fa, ain, lam. Nanti kita menuju ke contoh. Fa'ala, yaf'ulu, fa'lan, maf'alan, fa'ilun, maf'ulun, uf'ul, la taf'ul, maf'alun, maf'alun. Fa'ala, yaf'ulu, fa'lan, maf'alan, fa'ilun, maf'ulun, uf'ul, la taf'ul, maf'alu, maf'alan, maf'alan, maf'alan. Ini dinamakan wazan semuanya. Karena fa'in lamnya urut. Fa'ala. Fa'ala. Yaf'ulu. Fa'in lamnya masih. Fa'lan masih fa'in lam. Maf'ula, maf'alan masih walaupun ada huruf mim. Fa'ilun masih walaupun ada hamzah, ada alif di antara fa dan ain lam. Maf'ulun ada mim, ada wawu. Uf'ul ada hamzah, la taf'ul dan seterusnya. Jadi ini semuanya wazan. Nanti untuk mengetahui kalimat lain itu wazan apa, kita harus hafal ini dulu. Jadi kita berulang, yang dinamakan wazan adalah kalimat yang ada fa, ain, lam secara tidak boleh dibalik. Misalnya lam, ain, fa. Berarti ini bukan wazan. Walaupun ada fa, ada ain, ada lam. Kenapa? Karena yang namanya wazan itu adalah fa, ain, lam secara berurut. Paham ya? Dan nanti ini wazan apa? Misalnya nanti ada madi, ini mudhari, masdar, masdar mim, fa'il, maf'ul, nanti disebutkan satu-satu. Cuma ini sebagai dasar kita harus tahu dulu yang dinamakan wazan adalah kalimat yang mempunyai fa'il, lam secara urut. Itu wazan. Nanti wazan ada berapa? Nah, semua kalimat yang tidak mempunyai fa'in lam, yang tidak berupa fa'in lam, tapi urut juga. Nah, kabeh kalimat orang mulai fa'in lam. Setiap kalimat yang tidak mempunyai fa'in lam yang berurutan dengan wazan itu namanya mauzun. Nah,
Jadi ingat ya, pokoknya yang ada fa'il lam itu namanya apa? Wazan. Wazan. Iki ono kalimat, ada satu kalimat. Dia tidak ada fa'il lam. Tapi berurutan. Itu namanya contoh doroba, nasoro. Nasoro tidak merupakan apa? Fa'il lam. Nah, asal urut. Berarti ini namanya mauzun. Mauzun. Wazan adalah ukuran atau timbangan. Mauzun adalah yang ditimbang. Apabila ada kalimat yang tidak menyimpan fa'il lam, tapi bisa diurutkan dengan fa'il lam, maka itu namanya mauzun. Nah, kataba. Namanya apa ini kataba? Kataba termasuk mauzun. Oke. Mauzun. Kenapa? Karena urut. Fa-nya dibaca fathah. Kafnya juga dibaca fathah. Ain fi'il, ainnya ini dibaca fathah, taknya juga dibaca fathah. Ba-nya dibaca fathah, lamnya dibaca fathah, ini juga dibaca fathah. Ini urut sesuai. Berarti apa? Karena apa? Karena dikatakan mauzun, karena dia tidak punya fa'il lam. Tapi dia itu urut dengan fa'ala. Maka dia dikatakan mauzun. Nah, di sini fa-nya wazan dinamakan fa fi'il. Fa fi'il. Ngainya dinamakan ain fi'il. Lamnya dinamakan lam fi'il. Apa namanya ini? Fa fi'il, Ain fi'il, lam fi'il. Oke. Berarti ini namanya apa? Wazan. Sementara ini tidak apa? Wazan. Namanya mauzun. Kita urutkan. Kaf berurutan dengan huruf fa. Ta berurutan dengan huruf a. Lam berurutan dengan huruf ba. Oke. Ini fa namanya apa? Fa fi'il. Ini ain fi'il. Ini lam fi'il. Oke. Sekarang kita ini huruf apa? Kaf fi'il. Kaf. Ini huruf apa? Ta. Ini huruf Ta. Karena kaf berurutan dengan fa fi'il, kaf ini dinamakan fa fi'il. Kaf dinamakan fa fi'il. Ta karena berurutan dengan ain Fi'il. dinamakan ain Fi'il. fi'il. Lam ba karena berurutan dengan lam dinamakan Lam fi'il. lam paham? Oke. Ini namanya apa? Lam fi'il. Ini Ain fi'il. ini Fa fi'il. Oke, sekarang kita coba lagi. Fa'al. Kita nasoro. Fa fi'ilnya yang mana? Fa fi'il yang nun. Nun. Oke, sip. Lam fi'ilnya yang mana? Fa fi'il. Lam fi'il. Lam fi'il. Ya. Lam fi'il ro. Ro. Oke. Ngain fi'ilnya? Ain fi'il so. Oke, kita menuju yang lain. Kita coba kita kasih contoh lagi. Fa'ala, kita kasih contoh lagi. Lam fi'ilnya yang mana? Lam fi'il yang lam. Lam. Ngain fi'ilnya? Ain fi'il ta. Tak. Fa fi'ilnya? Ko. Kof. Oke, ya, sip. Dan ini harus dipaham. Jadi untuk mengetahui apa itu? Wazan, kita harus mengurutkan mauzun. Untuk mengetahui segot, kita harus tahu wazan. Ini segot apa? Besok kita menuju ke segot. Oke, diturunkan dulu itu. Diturunkan dulu ya.
Nah, kita langsung ngejlong. Besok kita urut kita menuju hafalan sekarang. Tapi besok diurut lagi dari situ. Nomor 20. Oke. Fi'il sulasi mujarrad. Nah ya. Pokoknya kamu hafalkan saja. Ini fi'il sulasi mujarrad. Ada wazan fa'ala yaf'ulu bina sokheh. Karena besok ini pengennya seminggu berapa kali? Kalau ya pokoknya jangan sampai over itu. Jangan sampai over. Soalnya ya masih ada Pelajaran. banyak pelajaran di madrasah buat dihafalin juga. Oke. Oke. Ini 20 ini. Ya, Nasoro tugas kamu hanya menghafalkan, walaupun enggak harus memahami dulu ya. Nasoro, ayo kita baca bareng-bareng. Nasoro yang suruh nasron, mangsoron fahuwa nasirun, wadaka mangsurun, unsur la tangsur, mangsorun mangsorun. Nasoro artinya menolong. Udah ada artinya? Nah, Nasoro artinya nolong atau menolong. Terus kataba. Kataba artinya menulis. Kataba menulis. Sudah bisa baca itu artinya? Bisa. Robato. Robato. Mengikat atau nyancang. Nyancang. Mengikat atau nyancang. Sataro nutupi. Menutup. Qatala membunuh atau memerangi atau mateni. Khasoro ngepung, mengepung, ngerti ngepung. Ya, kita kepung. Sakoto artinya ceblok utawa jatuh. Dari atas ke bawah itu namanya sakot. Hajaba terhalang. Ngaling-ngalingi utawa utawa kayak apa arane hijab itu? Hijab. Kita enggak apa dialing-alingi itu. Kita ditutup bisa kayak gitu ya. Tapi sebenarnya enggak ditutup. Hijab itu ya hampir maknanya sama dengan sataro. Sataro nutupi. Satir. Kofala Bali. Sodako benar. Rojafa, gerak-gerak. Rojafa itu berubah-ubah itu. Jadi ubah-ubah itu apa? Jadi nah ini namanya apa ini? Naik turun. Bukan naik turun. Kalau gini, selalu gerak itu namanya apa? Berarti Rojafa. Rojafa. Oke. Ya untuk bahasa Arabnya itu dihafalkan ya. Kataba robato sataro kotala. Misalnya gitu. Kataba nulis robato nyancang. Kataba menulis robato mengikat. Sataron menutup kotala membunuh. Misalnya kayak itu harus hafal. Sudah sampai situ bahasa Arab ya harus dihafal cuma itu. Besok kita ulang lagi dari nomor 4. Kok nomor 4? Enggak, nomor berapa tadi? Yang wazan-wazan. Ya, besok ke wazan-wazan lagi. Ini sama harus dihafal. Jadi yang dinamakan wazan adalah kalimah yang mengumpulkan fa'ain lam. Apabila tidak mengumpulkan fa'ain lam tapi bisa berurutan dengan wazan namanya mauzun. Wallahu a'lam. Dimatikan ya.